Saya Sawalia Lubis, SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Langkahan. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 2315688. Saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Lok Sukun dengan judul Globalisasi di Bidang Budaya kelas 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu mau melihat kehadiran kalian. Mungkin ada yang tidak sekolah. Sekretaris, siapa yang nggak sekolah hari ini? Ada semua ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum kita mulai belajar, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar. Doa dimulai. Pelajaran kita hari ini, ya, ini masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Ya, yang mana minggu lalu kita belajar materinya tentang perubahan sosial. Sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, ya, Ibu mau melihat kembali tentang pelajaran minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Apa sudah lupa? Nah, di sini Ibu akan memanggilkan Ayu. Ayu ada? Ya. Ayu, coba kamu sebutkan salah satu bentuk dari perubahan sosial. Iya, benar sekali. Modernisasi. Jadi modernisasi itulah salah satu bentuk dari adanya perubahan sosial. Ternyata kalian masih ingat ya dengan pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini yang Ibu bilang tadi ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Itulah tentang globalisasi. Jadi materi kita ini tentang globalisasi. Di sini Ibu mau memberikan sebuah apresiasi kepada Sipa Zauliah. Coba Sipa, menurut kamu, apakah globalisasi budaya itu sudah terjadi di Lok Sukun? Iya, betul sekali. Globalisasi sudah terjadi di daerah kita, yaitu di Lok Sukun. Buktinya apa? Nah, buktinya itu coba kita lihat di sekitar kita di Kota Lok Sukun sudah ada makanan-makanan luar negeri. Misalnya seperti apa? KFC. Ada lagi makanan Korea, apa namanya? Iya, disam. Itu salah satu loh dari globalisasi yang sudah terjadi di daerah kita, itu di Lok Sukun. Itu salah satu bentuk dari perubahan sosial yang sudah terjadi di daerah kita. Dinda, menurut kamu, mengapa globalisasi budaya itu dapat terjadi di daerah Lok Sukun? Membawa perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Iya. Jadi terjadinya globalisasi itu di daerah Lok Sukun itu membawa perubahan terhadap pola, ya, pola masyarakat. Jadi dengan adanya globalisasi itu membawa perubahan yang cukup
signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat di sekitar daerah Losukun. Rian, ada Rian? Ya. Rian, bagaimana dampaknya Rian terhadap globalisasi? Bagaimana dampaknya Rian menurut kamu dari globalisasi itu? Sudah. Oke, siapa yang bisa memberikan dampaknya seperti apa? Dampaknya itulah tadi adanya dampak daripada globalisasi. Ada yang bisa bantu Ibu? Kira-kira dampaknya seperti apa? Membawa perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Iya, membuat gaya hidup dan pola konsumsi para masyarakat ya. Oke. Itu di awal dari pembelajaran kita ya. Kemudian di sini Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi temanya tentang globalisasi. Nah, ini tujuannya. Ya, ini tujuannya. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi dengan kita mempelajari materi globalisasi, kalian bisa tahu loh faktor apa yang menjadikan globalisasi itu terjadi. Kalian bisa tahu, oh ini toh penyebabnya, ya kan? Kemudian bisa melihat hasil dari terjadinya globalisasi, dampaknya yang bisa kita lihat di masyarakat. Apalagi kalian di sini bisa menciptakan suatu kreatif itu dalam apa? Mengatasinya. Dan bisa menemukan jalan keluar, itulah solusinya. Yang punya ide, oh jalannya seperti ini loh untuk mengatasi dampak dari terjadinya globalisasi. Lalu kalian bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kamu, ya, tentang saya berhasil loh melakukan suatu penyelesaian terhadap suatu masalah yang disebabkan dari adanya globalisasi. Ya, ya, itu dia. Oke, kita lihat kembali. Di sini langkah pembelajaran yang Ibu lakukan kepada kalian itu adalah nanti kita berdiskusi, ya, kita akan berdiskusi untuk memecahkan masalah terhadap globalisasi di bidang budaya. Ya, jadi nanti kita berdiskusi bersama secara berkelompok untuk membahas permasalahan yang dimunculkan dari globalisasi di bidang budaya. Di sini Ibu mau menayangkan tentang materi kita, ya, tentang globalisasi. Nah, ini dia. Apa itu globalisasi budaya? Nah, itu dia. Coba diperhatikan globalisasi budaya itu ya. Ini coba diperhatikan. Nah, ini dia ya. Nah, itu ada definisinya. Ya, ada definisi dari globalisasi budaya. Kemudian dalam proses itu apa saja sih yang dilibatkan? Sudah jelas di situ? Sudah ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lihat kembali lagi. Nah, ini dia. Jadi globalisasi itu dapat terjadi bisa lewat media massa, bisa lewat internet, lewat perdagangan internasional, migrasi dan pertukaran budaya. Jadi lewat cara-cara inilah maka globalisasi itu bisa terjadi di daerah kita tadi ya, yang di awal tadi kan? Tadi kan gitu kan? Yang sudah kita bilang tadi, apakah di daerah kita di Losukun sudah terjadi globalisasi? Jawabannya tadi sudah. Dari mana itu bisa terjadi? Dari situ, dari perdagangan, dari media massa, dari internet. Dan media massa itu adalah lewat pemberitahuannya, lewat iklannya, lewat informasi yang disampaikan. Sehingga kita tahu kalau di Losukun sudah ada KFC, sudah ada minuman boba, sudah ada ya makanan Korea ya. Nah, itu dia. Jadi sudah. Jadi globalisasi itu dapat mencakup aspek dari bahasa, gaya hidup, ya, pakaian, makanan, film, musik dan sebagainya. Ya. Nah, jadi gaya hidup coba kita lihat sudah mulai mengikuti kebarat-baratan kita ya kan? Ya, model rambut, kadang kan? Nah, itu film. Sekarang ada suka nonton film drakor ya, film Korea ya. Biasanya sekarang nontonnya cepat tunjuk tangan. Mantap ya. Ya, ternyata anak ibu sudah lebih suka dengan film luar negeri
daripada film daerahnya sendiri ya. Kemudian musik, ya kan? Lebih suka ada lagu banget, lagu dance, ya kan? Ya, dan saya bahasa Inggris, ya. Makanan dari budak tadi ya kan? Pisang, KFC dan sejenis yang lainnya ya. Oke, bahasa pun gitu ya. Bahasa juga mengalami globalisasi, yang mana kadang-kadang kita dicampuri dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya kadang-kadang kita bilang I miss you, ya bye, dan sebagainya ya kan. Itu salah satu globalisasi yang mencakup aspek bahasa. Ini contoh globalisasi. Ya, asik. Sebelah sana sebelum globalisasi, kita masih menyukai namanya permainan tradisional ya. Tapi zaman sekarang sudah mulai memudar, betul nggak? Ya, lebih suka menghadap mana? Ke sebelahnya, gitu kan? Ke sebelahnya ya. Sudah globalisasi. Yang namanya permainan sebelah sana sudah mulai menghilang. Ya. Dan tidak ada lagi orang yang main congklak. Tahu congklak itu? Ya kan? Tidak ada lagi ya. Tapi masa ibu kecil dulu, itu pernah itu masih ikutin, ya, masih ikut juga SMP ya. SMP masih suka main congklak. Udah itu main permainan petak umpet. Ya kan? Umpet ya. Kita lari ya kan, bersembunyi ya. Jadi kita mencari di mana teman kita bersembunyi. Tapi apakah hari ini ada? Sudah tidak ada lagi. Bahkan sudah hampir hilang ya. Oke, kita lihat lagi. Ini ya. Bagaimana ciri-ciri dari globalisasi itu? Coba lihat kembali. Nih ya, ciri-cirinya. Kalau sudah terjadi di lingkungan kita, berarti itulah ciri-ciri dari globalisasi ya. Ya. Budaya sudah. Ya, budaya Aceh sudah pernah ke negara luar ya. Jadi negara Malaysia. Misalnya mereka mengundang dari Indonesia, sehingga provinsi Indonesia adalah dari Aceh. Jadi dari Aceh mempertunjukkan budayanya. Ya, budaya apa itu bisa dari Aceh? Tari? Ya, betul tari. Nama tarinya apa tuh? Ya, nama tari tradisionalnya itu apa? Sama. Terus? Sedati. Terus? Buat suaranya ibu? Iya, rambut lampuannya. Jadi kita ciri-cirinya. Kemudian ini contohnya globalisasi ya. Ini contoh-contohnya. Nah, itu contohnya. Yang sebelah sana adalah makanan. Iya, sebelah sini. Ya, teh modern ya. Yang banyak sekali diminati yang mana? Iya. Yang di sini kita sudah hampir
Oke. Tadi kan Ibu udah katakan langkah materi kita itu adalah nanti diskusi. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok belajar yang mana kelompok belajarnya itu terdiri dari 5 kelompok dan 1 kelompok 4 orang. Ya. Dari sekarang bentuk kelompoknya terdiri dari 4 orang saja. Oke, lakukan dari sekarang. Oke, ya. Sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Berarti ada 5 kelompok. Ya, ada 5 kelompok orang ya. Oke. Di sini nanti dalam bekerjanya ya, nanti kalian secara kelompok itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ditimbulkan dari yang tadi apa namanya? Tadi apa saja tadi contohnya tadi? Makanan, pakaian, hiburan, tarian, bahasa ya. Jadi kelima inilah yang kalian akan mengidentifikasikan permasalahan yang ditimbulkan dari contoh-contoh dari globalisasi ya, globalisasi budaya. Jadi nanti gini ya, dari masing-masing kelompok ini kalian tentukan siapa yang memiliki peran. Misalnya ketua siapa? Ya, nanti tentukan sendiri ya, dan ketuanya siapa. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ininya ya. Baiklah, kita mulai saja ya untuk membacakan hasil diskusi. Mari. Sudah? Masih ada yang menulis? Masih ada lagi yang menulis ini? Terus ada siapa aja boleh. Tapi nanti malunya Bapak ke depan. Ya?
Jadi waktu presentasinya masing-masing kelompok maju semuanya ke depan ya. Dari saya kita mulai. Oke. Kita awali aja dari kelompok paling belakang ya, kelompok food makanan. Ya, depan kelompok food. Ya silakan maju ke depan untuk membacakan daripada hasil diskusinya. Kelompok apa mana? Mana kelompok apa yang itu? Jangan lupa bawa ininya. Bawa ini, bawa masing-masing. Bawa. Ya. Kelompok pan atau kelompok atau makanan akan menampilkan hasil diskusi mereka ya. Sudah siap untuk kelompok atau makanan? Ya. Siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Faktor penyebab ini dibaca studi kasusnya. studi kasus zaman sekarang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Banyak dari kalangan muda maupun lansia lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang murah luar negeri. Ada yang mau bertanya? Jangan lupa yang bertanya sebutkan nama kelompoknya. Kelompok fashion. Supaya kami bisa lihat, coba berdiri yang memberikan pertanyaan. Kelompok apa tadi? Fashion. Sebentar ya, Ibu akan tulis dulu. Jangan lupa namanya. Kuat. Namanya? Dinda. Oke, Dinda, apa kira-kira pertanyaannya untuk kelompok food? Sebutkan faktor penyebab dari masalah globalisasi budaya pada makanan. Oke, siapa yang menjawab? Oke, yang menjawab adalah Salsabila. Karena adanya kemudahan dalam pembuatan dan penyajian yang juga tidak membutuhkan waktu lama. Sementara untuk makanan tradisional kadang kalanya memang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih banyak dikarenakan bahan serta metode pembuatan yang cukup beragam. Ya. Ya, itu ada memang salah satu penyebab ya. Penyebab kenapa makanan itu, apa tadi pertanyaannya? Faktor penyebab dari masalah globalisasi. Pada makanan ya. Kenapa bisa di daerah kita ada KFC, ada makanan bisa? Karena cara pembuatannya itu ya cepat saji. Ya, kita nggak mau ribet zaman sekarang kan? Maunya semua serba instan, tapi tidak memperhatikan dampaknya yang akan terjadi. Memang dampaknya nggak sekarang, tapi nanti beberapa tahun kemudian, kita akan mengalami sakit-sakitan. Coba kita lihat ya, kita lihat masih muda yang sudah kena penyakit gagal ginjal, diabetes, kolesterol. Kenapa? Karena dia sering mengkonsumsi makanan yang siap saji. Jadi anak-anak ibu, kalau sudah melakukan seperti ini, coba dikurangi ya, dikurangi makanan itu, jagalah kesehatan. Ya, ada yang ingin cepat meninggal dunia? Tidak ada yang mau ya? Tidak ada yang mau. Kalau bisa, tunggu waktunya saja ya. Oke. Untuk kelompok berikutnya yang bertanya selain kelompok fashion, ya dari kelompok mana? Kami dari pokok bahasa ingin bertanya.
Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diresmikan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk kelompok bahasa sudah menyelesaikan presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Kami dari kelompok bahasa hanya ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari present maju. Kelompok fashion ini mempresentasikan salah satu perkembangan yang dominan terlihat ialah cara berpakaian atau fashion yang sering digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Penampilan tersebut meliputi baju, celana, dress, rok, dan aksesoris lainnya. Kelompok present sudah menyampaikan studi kasusnya ya terhadap permasalahan pada pakaian. Oke, tutup yang sudah ini silakan ditutup hasil presentasinya dari kelompok present. Lebih dari kurang saya mohon maaf yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, karena kita sudah melakukan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah maju, ya. Coba kalian lihat sendiri kira-kira kelompok mana yang paling bagus tampilannya. Kelompok mana kira-kira? Yang suara tantangannya ada, cara dia memberikan jawabannya itu jelas. Kelompok mana? Kelompok mana tadi? Kelompok mana? Kelompok fashion. Nomor satu. Kelompok yang kedua? Dari kelompok bahasa. Oke, dan yang ketiga? Dari kelompok fun. Ya, oke. Mari kita beri tepuk tangan buat kelompok yang menunjukkan hasil yang bagus tadi. Ya. Jadi itulah ya permasalahan yang dimunculkan dengan terjadinya globalisasi di dunia ini. Ya. Jadi kalian yang sudah melihat bagaimana dampak-dampak itu terjadi, mulai sekarang marilah kita mengurangi aktivitas yang membuat perkembangan kita terganggu ya, misalnya dari makanan. Ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang bagaimana efek mengkonsumsi makanan food atau junk food ya, junk food itu makanan sesaji ya, itu coba dikurangi. Ya, dikurangi, makanlah makanan yang terbebas dari yang namanya penyedap ya, karena penyedap itu mengandung kimia yang bisa mematikan bagian-bagian dari tubuh kita ya. Oke, kita mau mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa ya di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa bisa memberikan kesimpulannya? Oke, ya silakan berdiri. Kesimpulannya adalah salah satu proses sekaligus yang terjadi dalam perubahan sosial budaya adalah terjadinya globalisasi. Globalisasi budaya adalah fenomena di mana unsur-unsur budaya dan berbagai budaya ada dalam satu berinteraksi, berdampingan dan mempengaruhi satu sama lain. Proses ini menyangkut pertukaran ide, nilai, norma, taktik, seni, musik, bahasa, dan segala aspek kehidupan budaya antar berbagai komunitas di seluruh dunia. Salah satu ciri-ciri dari globalisasi budaya adalah perkembangannya model yang berskala global seperti pakaian, makanan, permainan, hiburan, dan lain-lain. Penyebab terjadinya globalisasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengatasinya menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa cinta terhadap kebaikan dalam negeri. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana? Sudah mengerti ya? Oke, kita itu mau melihat ya
orang budaya. Oke, jadi nanti jangan lupa ditulis nama dan kelasnya yang ada sudah tersedia ya.
Jawabannya adalah siapa yang jawab? Nah, yang lainnya mana nih? Oke, saat terakhir. Oke, ini saat terakhir. Saat terakhir mana nih? Kita lihat jawabannya ya. Siapa yang benar semua? Siapa yang suka? Gak ada, cuma salah satu siapa? Ada salah satu? Berarti kalau yang salah satu jawabannya 80. Oke. Berarti ini perlu peningkatan bagi kalian dalam belajar. Ya, inilah kalau kita tidak serius dalam mengikuti pelajaran, ketika kita diproses hasilnya juga akan kurang maksimal. Ya? Jadi pelajaran untuk pertemuan